Babras, bebas bicara apa saja. Segmen ini merupakan segmen obrolan di mana kami mengutarakan pendapat kami sebebas mungkin. Kalaupun pendapat kami tidak sesuai dengan acuan yang ada, itu merupakan pendapat bebas kami. Silakan kritik, komentar, like, subscribe, dan share jika kalian berkenan. Istilah gawen-gawen apa piye musikalisasi puisi? Iya. Ya kita nggak perlu menyebut musikalisasi puisi. Saya kira nonton lagunya Ebit gitu ya, kan wis puitis. Kalau kita bercermin atau lagu-lagunya Padi, menurutku sih juga puitis gitu. Tapi apa ya darani puisi jadi muncul sebagai lagu dahulu Lah iya iku mang, Bro. kayak puisi dimusiki kadang ya gak pas. Jadi kalau menurutku puisi itu kan musikalisasi. Kenapa disebut musikalisasi? Karena lahirnya dia bukan lahir lirik sebagai lirik, tapi sebagai pure puisi gitu, yang mungkin tidak ada Kak harus bahasa Indonesia bro, nek gini bro. Ya mungkin raono anu lah istilahnya. Mungkin istilahnya kak ingin lah apa prakudu mungkin koyo ini koyo Chairil Anwar gitu. Chairil Anwar mungkin tidak pernah membayangkan bahwa dia membuat sebuah lagu gitu. Bahkan kita nggak tahu Chairil Anwar, mungkin jenengan tahu kalau Chairil Anwar itu bisa bermusik apa tidak. Saya nggak tahu. Nah, produknya Chairil Anwar kan sebagai puisi gitu. Dia tidak menentukan bagaimana, apalagi dia penyair baru, pujangga baru gitu. Di eranya ya. Ya pujangga era baru. Pujangga era baru tidak mematok bagaimana suku kata, jumlahnya, terus berapa. Pendadak tahun-tahun ini terus beberapa tahun yang lalu jadi lagunya Bandana Era ini ya. Ya itu. Terus juga dia dinyanyikan yang 1000 tahun lagi itu dinyanyikan Wecus ketika di pagelaran pentas di perempuan-perempuan Chairil punyanya Jarum Foundation. Ya ngono iku lah, maksudnya otomatis dia lahir sebagai puisi gitu, bukan sebagai lirik. Kalau lirik memang disengajakan untuk disesuaikan dengan tempo, nada dan melodinya gitu kan. Bahkan nek Andi gawe lagu mungkin gawe melodine sik, gawe nadane sik, gawe lantunane sik, baru gawe syairnya gitu kan, ditepatkan gitu. Paling nek maca puisi kan beda dengan seni menulis puisi dan seni membaca puisi kan beda. Jadi kalau membaca kak aku yang ngarani ya mungkin pendapatnya wong liya ya. Iku apa sih? Pertunjukan, seni pertunjukan. Mbok iku macane secara teoretik
teatrikal. Nah, teatrikal atau diwaca kayak bernyanyi itu kan wis lain cerita dengan menulis puisi. Kayak itu apa jenenge? Penyair-penyair yang punya paket lengkap itu nggak semua penyair. Kalau kita lihat si burung merak gitu, Rendra, atau Ainun Najib, walaupun Ainun Najib sekarang jarang mau berpuisi gitu, bahkan nggak mau sama sekali, atau Chairil Anwar gitu, yang lain gitu, Taufik Ismail gitu. Berbeda dengan seperti Djoko Damono, terus berbeda dengan Mustafa Bisri itu. Ya itu mereka nyuwun sewu lebih kuat di penulisannya gitu kalau menurut saya. Daripada si Burung Merak dan kawan-kawan tadi gitu, era Rendra gitu. Iya. Kalau di Rendra terus kemarin Taufik Ismail di pembacaan dan penulisan sebenarnya kuat juga. Sesewan Lea bro. Lea itu teatrikal ya. Lebih ke sebenarnya spontanitas ya menurutku. Apa spontanitas apa dek iki deklamasi aku nggak ngerti ya. Gaya-gayanya itu khas. Iya kan gitu. Bahkan dia hafal dengan puisinya sendiri gitu. Antara hafal dan kita yang nggak hafal bro. Ya. Kalau di dia yang baca di pertunjukan loh ya. Ya. Atau dia kombinasi aja. Iya. Mengkombinasikan antara teks dan tulisan gitu. Tulisan dan tulisan. Tapi temanya itu aku lek maca ya. Aku nggak duwe akeh sih film yang nulis satu tok ini Kang Lea itu. Temanya tuh lebih mendekatkan awake dhewe hal-hal sing remeh ketokane remeh tapi dikemas dengan yang luar biasa. Kayak salah satu sing tak eling iki gendruwo kali apa itu dia menceritakan hal yang menakutkan di sungai. Senang pikiranku itu dia sedang menceritakan bahwasannya sungai kita sedang tidak baik-baik saja. Kalau zaman dulu mungkin iyalah enek gendruwo dan lain sebagainya gitu. Mungkin sekarang ya masih ada, cuman hal yang lebih menakutkan lagi itu pencemaran sungai bro. Ya. Pencemaran lingkungan gitu. Ya Lea punya tema-tema yang sederhana yang bisa kita punya bahasa-bahasa yang sederhana yang bisa kita masukkan langsung ke dalam pikiran, langsung ke mungkin kerasa juga gitu. Tidak spesifik membuat puisi untuk anak-anak ya, katakanlah seperti itu Kang Lea. Tapi dibaca oleh anak-anak itu pantas loh. Ya tema tertentu bro. Ya nggak semua sih. Iya. Tapi ada yang seperti itu. Ngundang balik nih ngone niate bro. Ketika kamu menulis ini ya, menulis saja nih. Kon niate ingin dadekno syair lagu atau memang menjadikan syair puisi. Iya kan gitu. Oh balik nang niat mana ya? Repot iki. Tapi kalau berdasarkan niat itu kok seharusnya kan ke arah tindakan bro ya. Iya. Nah kalau memang ya penciptaan karya aja sih bro sebenarnya. Proses penciptaan karya itu yang maksudnya gini, maksudku ketika niat ingin nulis gawe syair lagu wis, nulis syair lagu des breset dadekno syair puisi. Atau niatnya nulis syair puisi iki wis, syair puisi. Lah kok dimainno musik cocok ngono lho. Ya. Kan ya
bisa menjadi dua arah mungkin lebih gitu ya. Kayak lagune Dolanan Official iku dia duwe beberapa single yang belum kita keluarkan. Itu memang ciptaan sendiri. Itu memang ciptaan sendiri dengan musikalisasi sebenarnya kalau dibilang. Wah, ini bocoran ya berarti. Ya. Kan gitu. Iya. Musikalisasi dari puisi-puisiku yang memang kita harus akhirnya apa ya? Akulturasi kepada lirik gitu loh. Ben cocok gitu loh. Di-convert dari lirik iki ben susunan dan jumlah katanya pas, susun katanya pas kan ngono. Nah, iku memang iku ya proses penjelmaan karyanya itu puisi apa lagu kan gitu. Menjelma. Penyair yang Anda sukai siapa, Bu? Sing kekinian? Ya, siapapun lah. Nggak sing kekinian aku iku. Saat ini aku seneng karya-karya Aan Mansur, Bro. Mansur. Itu enak sing judulnya apa ya, cinta itu marah atau apa itu. Sebenarnya ya dia menunjukkan protesnya ke peristiwa 98 reformasi itu. Cuman dengan bahasa-bahasa yang kayak kita itu mengalami sehari-hari gitu, dalam kehidupan sehari-hari. Kehidupan rumah tangga biasa, cuman dia sebenarnya memprotes tentang, menceritakan tentang peristiwa 98 itu salah satunya. Terus mungkin yang paling disenangi arah-arah itu ya banyak orang yang suka itu melihat Abi bekerja. Terus tidak ada nonyok hari ini ya mungkin karena ketepaan ada DJ gitu. Ketepaan apa jenenge buku puisi yang hadir waktu itu iku ngono lho ya. Dan ya, aku ketepaan tuku iku. Terus kan kemudian ada banyak buku-buku puisi lama yang akhirnya diterbitkan ulang. Buku puisinya Cak Nun sendiri akhirnya juga terbit ulang gitu kan. Pak Sapardi juga terbit ulang untuk memeriahkan puisi-puisi hari ini. Puisinya Khairil juga terbit ulang. Tapi masih banyak sekali kalau ngomong penyair nih. Penyair yang bermunculan dan belum sempat dikenal banyak orang. Nah itu kan yang tak lakoni saat ini itu salah satunya itu. Aku bercerita tentang pengalamanku membaca buku puisi. Ya mudah-mudahan engko ini paling gak itu sudah ada yang mencoba untuk memperkenalkan. Entah sampai mana jangkauannya kan gak ngerti. Kalau sekedar karya cetak kan lebih sulit untuk dijangkau orang. Nah, kalau karya digital yang berupa suara kan minimal enek judulnya iki, penulisnya iki, isine puisine kira-kira ngene gitu. Entah membantu untuk pemasaran atau enggak ya, saya nggak tahu gitu. Aku kadang berpikir ya, itu kayak endorsement buku puisi gitu. Berpikir seperti itu, tapi nggak masalah lah. Intinya kan aku juga belajar untuk membuat
pendapat, entah itu terlalu keras atau gimana, kan belum ada respon dari orang-orang yang kono ngelokne, kono ngene no, kok menjelek-jelekkan atau gimana. Belum. Cuman kan memang sing tak pahami di konten digital itu tempat untuk berpendapat secara bebas. Ya kadang nek sing arek sing teman-teman iku sing aku gurung wayahe model gini, gurung pantes lah, masih banyak kekurangan. Nah, kalau kita berhenti di situ, bro, kita nggak akan belajar dan tidak akan mengevaluasi awake dhewe gitu loh. Kalau aku sih gitu. Tetap kok jelas ada kritik-kritik, entah secara langsung atau gimana, sing mengharuskan aku untuk belajar lagi atau aku berhenti gitu. Sebenarnya kita kan memposisikan sebagai audiens atau sebagai pembaca bukunya itu, karyanya itu. Ya maksudnya awake dhewe tetap netizen gitu loh. Tetap Netizen komentarin netizen ya biasa. Balas-balasan komentar itu ya. Iya. Maksudnya dalam dunia hari ini kan banyak muncul kritikus muda dan segala macam. Itu sebenarnya ada dua mata uang yang dua uang yang baik dan buruk. Ketika berhenti sebagai kritikus yo begitu saja gitu, menulis opini, menulis resensi buku dan segala macam gitu aja. Iya, memang akhirnya jatuhnya akan menjadi kritikus ya. Iya gitu kan. Padahal nawa itu nih mungkin bercerita, merasakan sebuah buku puisi ketika dibaca itu seperti apa gitu ya. Ternyata kok akhirnya jatuh menjadi kritikus itu yo agak berat mungkin menyandang gelar kritikus dengan ketidaktahuan tentang sastra itu sendiri, atau sangat minimal sekali pengetahuan tentang sastra. Sebenarnya kalau kritikus itu kalau menurut saya kritikus itu malah pengetahuan sebisa kita pun bisa jadi kritikus, karena kita adalah penikmat karya publik gitu. Iya. Yo berarti ya wis sehingga ngono dhewe ya sebagai pembaca itu tadi. Nek mamane dhewe tetap menjadi kritikus doang lah, itu yang menjadi bumerang atau menjadi stagnan perjalanan karya kita gitu. Menurut saya lebih mungkin ke pemaknaan kita mengkritik atau kita membuat resensi audio seperti itu. Itu kalau menurutku ya itu tergantung pemaknaan kita. Nek momen awake dhewe maknane iku digawe sebuah karya gitu kan. Karya kita kan bisa muncul dari apapun, maksudnya dengan media apapun, yaitu mungkin hari ini kita melancarkannya dengan media karya kritik gitu. Dan itu bukan teks ya, secara lisan. Ya apapun karena, itu. Karena gini loh, bro. Kayak gue sendiri sebenarnya untuk menulis itu terbatas nggak selancar ngomong pun aku juga gratul. Iya. Apa gratul bahasa Indonesia? Tidak lancar. Si angel lah, masih sulit untuk membuat sebuah omongan yang lancar dan enak didengar. Itu ya butuh waktu untuk belajar ke situ juga. Besok belajar sama saya, nanti ada kelas online-nya ya. Kelas online. Voice over, bro. Yoi, bro. Kalau penyair yang menurut saya hari ini yang keren ya Joko Pinurbo itu, yang memang Joko. Yang untuk hari ini maksudnya yang masih kekinian. Kekinian, yang mungkin era-era 90-an atau 2000-an beliau tidak tenar ini gitu. Baru-baru ini Jokpin keluar ketika mungkin kalau nggak salah Raditya Dika atau siapa filmnya itu, terus muncul karyanya Joko Pinurbo atau gimana kalau nggak salah, atau pas waktu Joko Pinurbo itu jadi film apa
Tapi ya keren kalau Joko Pinurbo. Iya. Kalau Masih kalau dahulu ya itu sih tetap Rendra. Rendra, ya. Ya tapi mungkin ya tidak menutup kemungkinan lagi ya. Karya yang hari ini tidak banyak yang menikmati, tidak sesuai dengan tidak sesuai dengan apa ya, pasar, tren. Mungkin suatu saat menjadi tren baru. Ya, bisa itu kayak itu karyanya Afrizal Maulana itu mungkin suatu saat akan booming gitu. Iya. Seperti lagu Indie Folk ketika kedua awal-awal kita nggak ngerti karpe opo nih. Dan apa ya, karya Afrizal itu ternyata lahir beberapa kali itu. Puisi yang sama, judul antologi yang sama, diterbitkan lagi dengan adanya revisi. Kata orang dulu tuh pengendapan. Kan seakan-akan banyak tulisan terutama puisi ya, itu tidak mengalami revisi yang seperti itu. Beda dengan novel, atau mungkin novel pun juga revisi itu karena salah ketik, salah cetak dan sebagainya. Tapi kalau puisi arek nulis membuat cerita cerpenai seharusnya 1 kali duduk mencari arek. Iya. Soalnya itu nggak harus bagi ya, sebisa mungkin. Ya kalau menurutku puisi atau karya apapun, karya sastra itu ada masa pengendapannya sebenarnya. Kalau dimana kita wajar kalau Sapardi punya skill cepet gitu untuk ya tapi kalau seperti siapa ya, Agus Nur atau yang harus punya pengendapan sendiri. Ya prosesnya beda-beda setiap orang. Karena ini proses dewe. Ya makanya itu sah-sah saja ketika kita Afrizal punya antologi yang sama dengan kelahiran yang berbeda, dengan puisi yang sama tapi kelahirannya beda berkali-kali. Itu hal yang istimewa itu. Tambah dulu di pungkas sisi